Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita masih kelanjutan dengan peristiwa Yesus yang mengutus para muridnya. Jadi dalam peristiwa perutusan para murid ada hal yang dilakukan, atau pertama ada hal yang terjadi. Yang pertama adalah kuasa. Kuasa sudah diberikan kepada para murid. Lalu kemudian tujuan perutusan mereka dan hal yang perlu mereka lakukan. Yang pertama adalah kuasa. Yesus sudah sebagaimana yang telah kita dengarkan pada bacaan Injil sebelumnya Yesus yang memberi kuasa kepada muridnya ketika mereka dipilih atau sebelum mereka dipilih, atau Yesus memberikan kuasa kepada muridnya. Dan kuasa itu tentunya akan menjadi bagian dari tugas perutusan mereka di situ dalam kuasa itu Yesus mengatakan, kamu akan memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi kuasa itu nanti akan berhubungan dengan tujuan perutusan mereka. Dan perutusan mereka adalah perutusan untuk mewartakan kerajaan surga. Kerajaan surga sudah dekat. Jadi itu adalah inti perutusan mereka. Dan dalam tugas perutusan itu, kuasa itu yang akan menjadi semacam penunjang atau kekuatan mereka, para murid waktu itu dalam mewartakan tentang kerajaan surga itu. Dan apa yang menjadi indikasi bahwa kerajaan surga itu sudah dekat Jadi dalam kuasa itu mereka atau para murid yang diutus itu bisa membangkitkan orang mati, lalu kemudian mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Dan kuasa itu tadi seperti yang kita katakan diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus, oleh Allah. Dan juga Yesus dalam tugas perutusannya berikanlah juga apa yang kamu dapat itu secara cuma-cuma juga. Jangan menuntut balasan, itu jangan menuntut sesuatu atau singkat kata bahwa kuasa itu bukan sebagai ajang pencitraan atau menjadi menjadi peluang untuk memperkenalkan diri, bukan, tetapi kuasa itu membantu para murid dalam tugas perutusan mereka sehingga kerajaan surga yang mereka wartakan itu semakin diterima, dikenal oleh banyak orang. Nah, lalu kemudian ada pun syarat yang diberikan oleh Yesus dalam tugas perutusan itu kepada para muridnya. Yang pertama tadi, atau Yesus mengatakan jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Jangan kamu bawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu bawa baju dua helai, kasut atau tongkat.
Seorang pekerja dapat mendapat upahnya. Tentu pernyataan Tuhan ini masih dalam konteks perutusan. Tidak maksudnya agar para murid itu fokus pada tujuan mereka, tujuan perutusan mereka, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Mereka tidak memikirkan lagi hal-hal duniawi yang pertama-tama, tetapi kerajaan Allah lah yang mereka pikirkan pertama-tama dan mereka wartakan. Mereka tidak terikat dengan harta materi dunia ini, tetapi mereka lebih memfokuskan diri pada tugas perutusan mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Singkat kata bahwa diri mereka yang terfokus pada tugas perutusan itu yang memungkinkan Allah itu semakin dikenal banyak orang, bukan diri mereka. Seandainya bahwa mereka mengedepankan diri mereka dalam tugas perutusan, itu artinya bahwa mereka terikat dengan dengan kekayaan dunia ya. Nanti kan ada sesuatu yang mereka cari di balik pewartaan mereka ya, atau boleh dikatakan mereka ya ajang pencitraan ya, ketika mereka mengandalkan diri atau mengedepankan diri sendiri di dalam pewartaan mereka. Dan tentu maksud dari Yesus melarang mereka atau untuk mengantisipasi diri mereka itu tidak mendua dalam tugas perutusan mereka. Sehingga yang dikedepankan dalam tugas perutusan itu adalah tentang kerajaan Allah itu sendiri, Yesus yang sudah bangkit, dan juga tentu Yesus yang adalah Tuhan, Mesias ya, yang menjadi kepenuhan janji Allah. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, seorang kudus ya dalam gereja Katolik kita bernama Santo Louis Marie Grignion de Montfort ya pernah mengatakan bahwa dalam mengikuti Yesus itu ya katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Kalau ya berarti kita harus menerima konsekuensi dari perutusan itu ya, yaitu bahwa kita hadir sebagai pembawa kebenaran, kita menjadi duta kebenaran di sana. Yang kita bawa itu adalah Allah, kebenaran Allah atau kehendak Allah, baik lewat tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, kata-kata kita, dan sebagainya. Sehingga ya kehadiran kita itu bermakna bagi orang lain. Tentu dasarnya adalah penghayatan kita akan Allah yang mengasihi kita, atau refleksi diri kita yang memungkinkan kita semakin dekat dengan Allah ya, dengan ekspresi diri kita yang bermakna bagi yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita, sebagaimana yang kita katakan pada bacaan sebelumnya, bahwa kita yang percaya kepada Yesus yang telah dibaptis, ya juga mempunyai tugas. Kita diutus oleh Yesus ya, meskipun dalam konteks kecil ya, kita sebagai sebagai umat ya, diutus oleh Yesus ke tempat kerja kita masing-masing, ke masyarakat, ke keluarga, dan di mana saja kita berada. Tentu perutusan kita adalah perutusan sebagai murid yang membawa nilai yang sudah diajarkan oleh Yesus, diajarkan oleh para murid, diajarkan oleh gereja kepada kita. Tentu dalam hal ini adalah kebenaran atau kehendak Allah sendiri ya. Di mana di sana dalam lingkaran realitas sosial seperti itu, kita hadir sebagai pribadi yang bermakna, sehingga kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu semakin dikenal oleh banyak orang, atau identitas diri kita sebagai orang Kristen Katolik ya dikenal oleh banyak orang bahwa oh ternyata iman mereka itu seperti ini ya. Dan juga tentunya akan terjadi atau terciptanya relasi persaudaraan, kenyamanan di sana, toleransi terjadi di sana, karena orang tidak takut lagi dengan kehadiran kita, sebab kehadiran kita itu bermakna, baik dalam dukungan kerja tadi ya, dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam keluarga ya hadirlah kita sebagai anggota keluarga yang membawa kenyamanan, sukacita, dan sebagainya. Dengan masyarakat ya terlibat secara penuh dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh masyarakat ya. Dan juga di lingkungan kerja ya menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya, tanpa ada tanpa ada intervensi lain ya yang memungkinkan kita mengabaikan diri kita sendiri ya. Dalam arti kita tidak mengabaikan sesuatu yang paling bernilai, yaitu iman kita. Jangan mengorbankan itu, tetapi iman itu menjadi dasar bagi kita untuk bertindak dalam lingkungan kerja kita.
Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.